Untuk pertanyaan pertama, di dalam Bible, bukti kalau Yesus bukan Tuhan. Karena ajaran Yesus itu memiliki beberapa aturan yang sama mirip Islam. Tidak makan babi, puasa 40 hari, sunat, bersujud, mengucapkan salam, dan Yesus juga bersyahadat. Pertanyaannya, mengapa umat Kristen masih mengingkarinya? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Oke, langsung dijawab atau langsung dijawab? Ya, silakan. Takut lupa nanti kalau ditutup. Iya, betul. Ya, sekarang kalau mereka kan merasa punya hak untuk menafsirkan kitab mereka, ya. Mereka juga punya ayat-ayat lain selain kalau kita kasih Yesus syahadat dan sebagainya. Mereka punya ayat-ayat lain tandingan, gitu, yang menurut mereka itu mengindikasikan atau membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi rata-rata semua ayat yang mereka kasih itu semuanya adalah ayat-ayat yang ambigu. Ambigu, paham ya? Bisa bermakna ganda gitu maksudnya, ya. Bisa dimultitafsir gitu. Makanya buktinya apa? Dari satu kitab yang sama aja bisa timbul 3 kelompok Kristen yang berbeda gitu. Dari satu kitab yang sama gitu, benar. Nah, ketika Kristen yang tetap menganggap Yesus sebagai Tuhan, itu sebenarnya adalah pengaruh dari apa? Pengaruh dari 3 pemahaman. Yang pertama karena ada budaya Helenisme. Ada yang tahu Bu Helenisme? Nggak ada yang tahu ya? Kalau Hermes tahu Bu Hermes Bu? Langsung tahu kalau Hermes ya? Merek tas. Merek tas katanya gini. Helenisme itu sistem kepercayaan Yunani ya Bu ya. Di Yunani itu ada dewa Zeus. Dewa Zeus punya anak dari dewi lain namanya Helen. Makanya sistem itu disebut Helenisme. Punya anak dari dewi lain namanya Hermes. Jadi merek tas gitu ya. Punya anak dari manusia namanya Perseus. Punya anak dari manusia lain punya namanya Hercules gitu. Jadi dewa Zeus ini dewa yang paling tinggi. Itu dewa yang celamitan gitu. Celamitan itu artinya Pak, banyak anaknya. Ya kurang lebih 100 anak. Itu yang disebut dengan Helenisme. Yang kedua itu dipengaruhi juga oleh paganisme Romawi. Paganisme Romawi, di Yunani ada dewa Zeus, di Romawi ada dewa Jupiter. Ya, dewa Jupiter punya anak namanya Merkuri. Anaknya dewa Jupiter tidak sebanyak anak dewa Zeus. Jadi ada Helenisme Yunani, paganisme Romawi, dan satu lagi apa? Filosofi Platonisme. Platonisme ini adalah juga mempengaruhi Kristen. Nah, 3 pemahaman ini yang mewarnai, apa ya dibilang ya, menyusup gitu ya. Oh, menyusup ya. Menyusup ke dalam teologinya Kristen gitu, ya. Makanya itu yang dipakai oleh Kristen-Kristen yang Trinitarian, gitu. Nah, tadi saya mungkin lupa sampaikan bahwa kalau menurut ibu-ibu nih, Quran itu paham nggak dengan konsep ketuhanan Kristen? Kira-kira harusnya paham, ya. Karena tadi saya sudah menyebutkan 3 kelompok Kristen yang ada sekarang, ini sebenarnya sudah dibantah oleh Quran, gitu. Bahkan nggak cuma 3 ini aja, bahkan aliran yang sudah punah pun itu dulu pernah dibantah oleh Quran. Yang saya maksud adalah kalau orang Kristen yang Trinitarian sudah dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-73. Sungguh telah kafir yang mereka mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Ya, Kristen yang Unitarian karena tidak menyembah Yesus tidak dibantah. Tapi Kristen yang Oneness yang mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, sudah dibantah di Quran surat yang sama Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maria. Tapi di Quran surat Al-Maidah juga ayat 116, insya Allah ada dialog. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu, ya kan, dan ibumu
sebagai Tuhan selain aku. Berarti ada Allah, ada Isa putra Maryam, ada Bunda Maryam. Apakah ada Kristen yang menyembah Bunda Maryam? Ya, banyak. Hah? Kristen. Kristen yang sekarang tidak menyembah Bunda Maryam. Tidak, ya. Tapi Kristen sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu sudah ada yang menyembah Bunda Maryam. Malah timbulnya di Arab Saudi di pertengahan abad keempat. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar, katanya di Ka'bah ada lukisan Maryam katanya, sebelum ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya nanti ada lagi patung Maryam dan Isa katanya. Bisa jadi itu adalah peninggalan Kristen-Kristen yang menyembah Maryam sebagai Tuhan, gitu ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Quran bukan tidak paham dengan konsep ketuhanan Kristen. Quran sangat paham, bahkan malah sudah membantah Kristen yang sudah punah gitu. Ya, kira-kira gitu, Bang. Baik, terima kasih kok. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rohayani Nadea. Siapa orangnya? Oke. Bu Ida, pertanyaannya, Ustadz mau nanya, Paulus itu sebenarnya orang apa? Orang mendeling. Ini apa ini? Marga atau apa? Cinta marga kita? Bukan. Paulus itu sebenarnya orang apa? Kemudian kenapa dia jadi banyak pengikut? Cocok jadi anggota dewan deh nanti ya. Ya. Apa motivasi Paulus untuk manusia? Kemudian pertanyaan menggelitik lainnya, ini saya rangkum ya. Oh. Mengapa lebih Kodonitan? Mengapa lebih suka pakai topi cepio? Apa tuh cepio? Oh ini cepio. Nah, ketimbang topi lebay, lobe maksudnya. Ini lebay. Sekarang kan sudah jadi ustadz supaya lebih mantap katanya. Waduh. Biar ada nampak penjiwaannya jadi ustadz gitu loh. Ya. Kalau di masjid, ya, saya biasa pakai baju koko dan peci atau kopiah gitu ya. Tapi saya lebih sering pakai topi begini karena saya nggak mau dipanggil ustadz. Jangan panggil saya ustadz. Saya bukan ustadz. Saya prostad. Pro ustadz maksudnya. Proses ustadz. Prostad itu proses jadi ustadz. Masya Allah. Nah, saya ini kan pembelajar kristologi. Ini ilmunya ilmu kristologi, ya kan? Jadi saya tidak mau dipanggil ustadz. Saya lebih baik dipanggil kristolog. Jadi kalau kristolog itu ilmunya, kristolog adalah orangnya. Nah, saya pengen kasih door prize. Waduh, boleh ya Bu ya? Kali ya. Terima kasih. Sebelum saya jawab nih ya. Jadi kalau kristologi itu orang apa ilmunya? Kristolog adalah orangnya. Saya mau disebut kristolog karena saya mempelajari kristologi. Ada yang tahu nggak kristolog terhebat di seluruh dunia siapa? Nah, ini udah sering di depan ya. Ya silakan. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Boleh dapat buku ini. Nah, silakan Mas. Iya benar. Ya. Silakan diterima. Masya Allah ya. Nah ini udah rezeki berarti namanya. Alhamdulillah. Kenapa kok saya langsung beri hadiah kalau tahu bahwa kristolog orang yang mempelajari tentang akidah orang Kristen itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia paling paham. Masya Allah. Karena kalau saya belajar gini bertahun-tahun. Dr. Zakir Naik juga belajar 4 tahun. Almarhum Syekh Hamid Didat belajarnya 40 tahun. Nabi Muhammad SAW belajarnya dari mana? Dari wahyu. Dari wahyu. Jadi dia paling hebat gitu ya. Masya Allah. Selamat ya Mas ya. Terima kasih Bang. Yang berikutnya tadi pertanyaannya Paulus ya. Iya, tentang orang banyak followernya. Follower. Siapa Paulus katanya? Ya. Orang apa katanya? Iya. Paulus itu usianya beda 4 tahun dengan yang diceritakan Yesus. Yesus dan Paulus umurnya beda 4 tahun. Paulus itu adalah seorang Yahudi juga. Ayahnya seorang Yahudi dari suku Benyamin, ya. Suku Yahudi ada 12 suku, yang terakhir Benyamin.
Paulus ayahnya suku Benyamin, orang Yahudi, ibunya dari Tarsus, Yunani. Jadi ini blasteran nih Bu, blasteran ya. Jadi Paulus setengah Yahudi, setengah Yunani. Tarsus itu sekarang letaknya di Turki. Turki kan dulu kan menjadi daerah kekuasaan Yunani juga ya. Nah, Paulus ini pernah menjadi warga negara Romawi. Walaupun dia pernah belajar dari rabi Yahudi namanya Gamaliel, dan dia mengaku pernah mengikuti hukum Taurat, tetapi dia pernah jadi warga negara Romawi yang kerjanya mengejar-ngejar pengikut Nabi Isa gitu. Ya, mengejar-ngejar pengikut Yesus untuk diapain? Untuk dipenjara, dibunuh, dan dipersekusi dan sebagainya. Tetapi ketika ada satu perjalanan dia yang sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Katanya apa yang dia dengar? Saul, Saul, mengapa engkau menyiksa aku gitu. Saul itu adalah nama Paulus sebelumnya. Sebelum dia berganti nama menjadi Paulus, nama sebelumnya dia adalah Saulus gitu. Ya. Kemudian setelah kejadian itu Saulus mengganti namanya menjadi Paulus, dan dia mengaku menjadi pemberita Yesus gitu. Paulus sendiri nggak pernah ketemu dengan Yesus, bertemu tatap muka nggak pernah, ya, jalan-jalan bareng nggak pernah, ngopi bareng nggak pernah gitu. Nah, dari mana sekarang tiba-tiba kok malah di dalam kitabnya orang Kristen, khususnya yang perjanjian baru, ya, perjanjian baru ini ada 27 surat, 13 surat itu adalah karangan Paulus. Ya. Jadi doktrin Kristen itu memang berpusat di Paulus, bukan di Yesus. Kalau ditanya apa motivasinya gitu ya. Kalau motivasinya sih menurut saya, ini menurut saya. Karena kan ini kan bisa dipahami dari beberapa sudut pandang. Paulus di sini ada yang berteori, punya teori bahwa Paulus itu adalah agen dari kelompok yang disebut dengan Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah mahkamah agamanya orang Yahudi. Teori ini Bu ya. Yang kedua, bisa jadi Paulus itu adalah seorang Yahudi tapi yang memang walaupun dia mengikuti hukum Taurat, tapi dia tidak terlepas dari budaya Helenisme. Helenisme yang tadi saya cerita dari Yunani, dia punya. Paulus sendiri itu apa namanya? Dia juga sebenarnya tidak begitu lama berdakwah gitulah istilahnya ya. Tahun 65 Masehi dia sudah dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero gitu. Dia juga lama di penjara. Dia juga banyak menulis surat-suratnya dari penjara gitu. Nah, ini yang agak menarik begini. Jadi dari kitabnya Perjanjian Baru Orang Kristen ini 27 surat. Yang paling depan itu ada 4 surat yang orang Kristen sering sebut dengan sebutan Injil. Ya, ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya sekali lagi juga menghimbau Bapak Ibu, jangan sebut kitab ini sebagai Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak, Sir? Iya. Wahyu bentuknya seperti apa, Bu? Jadi sebutkan apa? Wahyu, pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi, yang masuk ke dalam kolbu Nabi, yang dia sampaikan kepada kaumnya atau umatnya untuk zaman itu gitu. Pernah dengar atau pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Gak ada ya, Bu ya? Pernah dengar Hawariyun menulis kitab Injil? Nggak ada. Berarti kalau begitu, kemana yang disebut dengan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Kemana? Mana aslinya gitu katanya? Kalau nggak pernah ditulis oleh Nabi Isa atau Hawariyun, berarti wahyu yang di dalam kolbunya Nabi Isa itu sudah ikut bersama Nabi Isa ketika beliau diangkat gitu. Begitu juga Taurat. Taurat adalah juga wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah tidak ada, sudah wafat, ya wahyunya sudah tidak ada juga, udah ngikut gitu. Ya, jadi kalau ibu-ibu misalnya mendengar ada orang Kristen, orang Islam bilang kitab kami palsu,
Lalu mana kitab aslinya? Ya nggak ada, karena sudah ngikut bersama nabi-nabinya gitu. Nah, kata kitab di dalam Quran yang kita sering membaca, kitab Taurat, Zabur, Injil. Kata kitab itu sendiri bukan berarti harus seperti ini, Bu. Tidak harus berbentuk buku gitu. Zaman Nabi Musa apa sudah ada buku? Belum. Zaman Nabi Isa apa sudah ada buku? Belum. Ya. Jadi kata kitab di dalam Quran itu konteksnya artinya bisa apa? Wahyu yang ditulis, ya. Suhuf juga itu kan wahyu yang ditulis. Ketika dikumpulkan disebut kitab, gitu ya. Tapi selain itu juga bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk suatu kaum tertentu. Gitu ya, Bun ya. Jadi Paulus itu memang boleh dikatakan dia mengajarkan sesuatu yang baru yang tidak pernah Yesus ajarkan. Gitu. Yang diajarkan apa? Kalau perlu tahu sekalian nih ya, mumpung saya lagi jawab nih. Paulus mengajarkan sebuah konsep yaitu dosa waris. Nah, warisan kok dosa, warisan tanah gitu ya. Jadi ada konsep dosa waris. Dari mana? Paulus bilang bahwa Hawa, istrinya Adam, ini kan yang pertama kali makan buah kuldi. Itu adalah dosa. Dosa yang dilakukan oleh satu orang itu sudah menjalar kepada setiap manusia gitu. Ya. Jadi setiap bayi yang lahir sudah berdosa. Makanya ketika saya tanya teman Kristen dengan dosa waris, bayi lahir 1 minggu meninggal, masuk surga masuk neraka? Nggak ada yang berani jawab. Orang sudah berdosa. Iya, kalau mereka bilang masuk surga, apa bisa dosa masuk surga? Kalau masuk neraka, teganian gitu Tuhan masukin bayi ke neraka. Jadi itu adalah konsep yang memang tidak sama dengan konsep yang diajarkan oleh Yesus dalam 4 gospel itu gitu pun ya. Yesus mengajarkan kalau kamu tidak bertobat kamu nggak masuk surga. Paulus mengajarkan di Efesus pasal 2 ayat 15 kalau Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Nanti di Roma 5:12 bahwa kamu harus mengaku dosa yang Hawa itu sudah menjalar kepada manusia. Nanti dikatakan lagi kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kamu nggak selamat. Jadi ada perbedaan ajaran antara Paulus dan Yesus. Kira-kira gitu ya tentang Paulus sebenarnya. Gak usah ikutlah Paulus. Tapi gini, Bun, ini mohon maaf, saya bukan membela Paulus. Tapi Paulus tidak 100% salah. Ya, saya bilang nih, saya berani ngomong karena ada ayatnya. Paulus tidak 100% salah. Kenapa? Karena Paulus juga bilang kalau wanita berdoa tuh harus bertudung. Kalau nggak bertudung, wanita harusnya cukur rambut gitu. Botak, harus botak kalau kata Paulus, kalau wanita berdoa tidak bertudung. Nah, saudara kita yang Kristen, yang ibu-ibu, yang wanita, ada lihat bertudung, Bu? Enggak. Ada, cuma sedikit, Bu. Kristen, suster. Kalau pastor tidak bertudung, Bu. Suster Katolik bertudung. Kalau umat Katoliknya tidak. Ada yang bertudung tapi sedikit. Kristen Ortodoks, Bu. Ya, mereka berkerudung juga seperti kita. Ya. Jadi sebenarnya Paulus mungkin juga tidak 100% salah, tapi ajarannya Paulus yang sudah beda dengan ajaran Yesus. Ajaran Paulus ini juga dirubah lagi sama gereja. Gitu. Ya. Karena Paulus juga bilang begini, Bu. Kepala dari istri itu suami. Kepala suami itu Yesus. Kepala Yesus itu Bapa. Kalau begitu kan Paulus tidak menganggap Yesus setara dengan Bapa. Ya kan? Ada hierarki, ada tingkatan gitu. Tapi di abad keempat Bapak Gereja merubah Yesus yang awalnya tidak setara menjadi setara dengan Bapa. Co-equal, co-eternal gitu. Di abad keempat 400 tahun setelah Yesus nggak ada. Jadi ini ajarannya memang berevolusi gitu lah. Paulus hanya pemicu aja. Ajaran berevolusi. Karena gini, kalau saya berani bilang berevolusi karena teologinya Kristen, Bu ya.
teologinya Kristen itu tidak perlu 10 tahun, tidak cukup 10 tahun, tidak cukup 100 tahun, ratusan tahun. Dari tahun 325 Masehi sampai tahun 787 Masehi baru selesai teologinya. Ini mau sekalian nggak nih konsili-konsilinya? Hah? Konsili Nisea ya. Masih ada Paulus, Ustaz. Ya Paulus yang sekarang Paulus tukang kredit mungkin, Bun. Kalau yang sekarang bukan Paulus, itu Paus. Ya, Paus itu adalah simbol pemimpin tertinggi di agama Kristen Katolik. Ya, kalau Ortodok bukan Paulus namanya. Kalau Protestan juga tidak punya Paulus, tidak punya Paus. Ya, ini buat sharing juga yang lain ya mungkin ya. Akidahnya Kristen itu berevolusi, saya bilang tadi, karena nggak butuh nggak cukup 10 sampai 100 tahun, ratusan tahun. Konsili pertama 325 Masehi menganggap Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus baru dianggap Tuhan nih. Konsili 325. Konsili 381 di Konstantinopel, Roh Kudus juga Tuhan. Iya, ditambah ya. 431 di Efesus, Maria sebagai Theotokos, Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Jadi Tuhan mau turun ke bumi harus ada yang ngantar gitu. Ya. Kemudian 451 Konsili Kalsedon. Yesus punya sifat ganda, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Konsili Konstantinopel II tahun 553 Masehi. Yesus bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya. Konsili Konstantinopel III tahun 681 Masehi. Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak gitu, Bu. Bingung Bu? Sama saya juga bingung, Bu. Konsili terakhir di Nisea kedua tahun 787 Masehi. Yesus bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Jadi 787 sampai 325 ya. 325 ke 787 berapa ratus tahun itu? 400 tahun lebih untuk membentuk akidahnya Kristen. Repotnya akidahnya ya. Nah, ya. Itu pun sampai sekarang belum selesai, Bun. Belum selesai ya. Saya pernah tanya sama pendeta, Pak Pendeta, kapan selesainya? Saya bilang gitu. Sampai kiamat kata gitu. Gitu ya, Bun ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Silakan. Alhamdulillah. Jadi Oke kok, dua penanya terakhir izin Ya. ya, karena waktu kita juga terbatas. Padahal yang WhatsApp ke kita banyak banget ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum Ko Dondi. Waalaikumsalam. Saya punya pegawai yang bagus sekali kinerjanya. Dia Kristen, tapi orangnya amanah, pintar, tanggung jawab. Di tempat kerja, saya menerapkan aturan-aturan Islam. Minta dia untuk menerapkan aturan tersebut. Misalnya nih, saat sholat Jumat, pegawai itu kan harus berhenti kerja, melakukan sholat Jumat. Tapi dia tetap mengikuti aturan saya. Tapi di sisi lain, dia juga taat ke gereja kok. Saya ingin sekali mengajak dia untuk masuk Islam. Bagaimana saran Ko Dondi untuk bisa mengajak dia masuk Islam? Karena saya pengen menjadi seperti seorang Ko Dondi, katanya. Ya, bismillah. Agak-agak berat ya, Ko. Maksud Gini. saya beratnya itu dianya mau menjadi seperti Ko Dondi. Bukan. Maksud saya begini. Kita harus berhati-hati ya, berhati-hati dalam artian kita juga tidak boleh mensiarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Hati-hati ya. Tapi kalau dalam ranah diskusi ya, bukan kita merayu atau mengajak-ngajak. Kalau dalam ranah diskusi masih boleh. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di dalam kitabnya dia sendiri, dalam kitabnya Kristen sendiri, itu ayat-ayatnya jelas. Kasih tahu dia, Yesus sholatnya sujud, Yesus disunat, Yesus puasa. Iya, Yesus nggak makan babi, Yesus jenazahnya dikafanin. Nah, tanya aja siapa yang melaksanakan gitu. Itu paling mudah sebenarnya, karena ayatnya ada gitu ya. itu caranya ya. Caranya. Tetapi kita juga harus adil kepada karyawan kita sekalipun ya. Kalau memang karyawan kita kerjanya bagus, kita juga harus adil. Penghargaan juga harus boleh dihitung secara adil gitu. Kemudian kalau memang Jumatan, kita nggak boleh paksa dia untuk ikut sholat, nggak boleh paksa.
Ya, kalau dia mau sendiri, ya alhamdulillah. Tapi kita juga nggak boleh memaksa orang untuk masuk atau menjalankan syariat Islam. Tapi kalau hanya untuk berdiskusi dengan karyawannya, dengan ayat-ayat yang tadi, itu boleh. Tapi kalau mengajak sampai merayu, apalagi sampai mengiming-imingi dengan sesuatu, itu nggak boleh. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Kalau wannabe Kodondi gimana? Nah, itu belajarnya lumayan panjang, dan itu juga harus punya bukti-bukti dokumen ya. Iya. Karena gini juga, saya pernah yang bulan sebelum saya ke Medan, yang sekarang 2 bulan yang lalu saya ke Medan, di sebuah masjid di komplek rumah apa saya lupa. Ketika saya tunjukkan satu-satu, saya bacakan. Ketika saya tanya jawab, ada seorang jamaah ya, bapak-bapak di ujung itu. Saya tahunya dia profesor belakangan. Ketika dia tanya, saya nggak tahu kalau dia profesor. Oh Doni, itu kitab berapa duit harganya? 100 juta saya bayarkan. Bukan soal 100 juta, hanya saya bilang nyarinya susah gitu kan. Iyalah. Nah, jadi memang kitab-kitab yang saya beli ini adalah kitab-kitab yang memang saya tahu di dalamnya ada masalah apa yang saya bisa pakai sebagai bukti gitu. Oh iya. Ya, saya tidak mau bicara dengan orang Kristen tanpa bukti. Kalau saya bicara harus ada dokumennya gitu. Gitu Bang. Jadi ya. Baik, terima kasih Kau Dondi. Penanya terakhir. Kenapa kata Allah atau Allah masih digunakan oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyimpangkan makna yang seharusnya menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata Allah itu bermakna nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan jabatan. Bagaimana respon komunitas pengurus mu'alaf dan komunitas Islam menanggapinya? Apakah MUI sudah melayangkan protes kepada Lembaga Alkitab Indonesia tersebut? Baik, alhamdulillah. Ini yang bertanya pasti belajar kristologi nih Mas ini. Oh ini yang nanya pantesannya. Ya gini, jadi memang kalau jawaban singkatnya, mengapa kata, saya nyebutnya Allah ya kalau dalam kitab ini ya. Saya bacanya Allah Tat kalau di sini. Karena di sini kata Allahnya nggak pakai tasdid Tat. Jadi Allah gitu ya. L-nya dua, tapi nggak pakai tasdid gitu. Kenapa ada kata Allah di dalam kitabnya Kristen? Jawaban pendeknya adalah karena memang ditujukan untuk menginjili orang Islam. Udah, gitu, judulnya gitu aja. Ya, sebelum saya lanjutkan, mereka juga mencetak kitab-kitab, ya, dengan tulisan seperti ini. Ditulisnya Kitab Suci Injil, ya, Kitab Suci Injil. Terus kemudian di sini Yesus juga pakai nama Isa Al-Masih. Kitab ini sengaja dicetak, sengaja dibagikan kepada orang Islam. Dibaca, nih Isa Al-Masih, nih Allah. Nanti mereka juga cetak yang begini. Ini kalau sekilas ya, sekilas, dari jauh nih. Mirip Quran nggak? Mirip, langsung bilang mirip gitu ya. Ini juga sengaja dicetak untuk dibagikan kepada orang Islam. Di sini juga ada sebutan Yesus Kristus, Isa Al-Masih gitu. Ya. Jadi memang triknya banyak mereka. Triknya banyak. Nah, kita tahu bahwa penggunaan kata Allah di dalam kitab mereka itu dulu ternyata memang diinisiasi oleh orang-orang Belanda yang ingin mendekati orang Islam supaya masuk Kristen. Bukan, sesudahnya. Kira-kira di tahun 1936 itu ada dokumen dari mereka yang memang mereka mengatakan memang ada pepatah begini Bun. Kalau kita mau menebang sebuah pohon yang besar itu, kita harus menggunakan kampak yang gagang kampaknya berasal dari pohon itu. Apa? Nah, jadi kata Allah itu adalah, kata Allah kan bagian daripada umat Islam. Itu yang dipakai oleh mereka untuk mengambil orang Islam gitu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, apa tanggapan kita atau tindakan ya yang sudah kita lakukan? Kami bersama teman-teman di Jawa Timur ya, di Jawa Timur, kami sebenarnya sudah membentuk sebuah komunitas
yang tujuannya memang untuk memperjuangkan penghapusan kata Allah di dalam Bible. Sudah kita lakukan. Bahkan sudah kita inisiasi sebelum ganti presiden. Ya, sebelum pemilu lah waktu itu. Ya, karena kan kita tahu lah yang kemarin-kemarin itu Kemenaknya siapa gitu kan, tahu kan? Jadi kita sekarang insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Dan sebenarnya gini, ini juga informasi ya. Yang tidak setuju dengan kata Allah di dalam kitab LAI, itu bukan cuma umat Islam aja, Bun. Sebagian orang Kristen juga tidak setuju. Tidak setuju, ada juga Kristen yang tidak setuju. Bahkan LAI dulu pernah dituntut di muka pengadilan. Yang nuntut bukan orang Islam, orang Kristen juga yang nuntut. Karena menurut orang Kristen yang menuntut itu, kata Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam, jangan dipakai. Nah, mereka bilang nama Tuhannya orang Kristen itu Yesus atau Yahweh gitu katanya. Itu. Tapi tuntutan mereka dihentikan oleh pengadilan karena yang menuntut perorangan bukan lembaga gitu, Mas. Nah, jadi kami juga mohon doanya. Nanti kita akan bergerak lagi tentang penghapusan kata Allah di dalam Alkitab, ya. Tujuannya tidak lain, tidak bukan mereka memang untuk mendekati orang Islam, gitu aja. Iya, gitu. Nah, ini juga ada fakta menarik. Orang Yahudi mengenal 7 nama Tuhan. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, dan Zebaot. Dari 7 nama ini, yang dianggap paling suci adalah yang Yod-Heh-Vav-Heh. Orang Kristen nyebutnya Yahweh, gitu ya, atau Yehova, gitu. Tapi ternyata kenyataannya orang Yahudi Arab menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-Heh ke dalam bahasa Arab menjadi kata Allah. Sama dengan nama Tuhan umat Islam. Kemudian yang menarik lagi, orang Kristen Arab juga taunya kata Allah itu adalah nama Tuhan, bukan predikat gitu, ya. Ada sebuah kamus Al-Munjid, mungkin Ustaz tahu. Nah, kalau lulusan pondok pasti tahu. Di dalam kamus Al-Munjid itu yang karangan orang Kristen, karangannya pendeta mah, benar. Pendeta Timur Tengah, namanya pendeta Louis Makluf, menyebutkan atau mendefinisikan kata Allah itu adalah ismu al-zat, al-wujud, al-wajib. Nama gitu. Jadi hanya Kristen Indonesia yang menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka, tapi bukan nama sebagai predikat gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Koh Donditan. Masya Allah, terima kasih. Tentunya di kajian Sa'ban melintasi Syirot secepat kilat. Tentunya persembahan dari Yayasan Marhamah Khaira Umah. Oke. Tapi yang jelas itu saking saya semangatnya kok, ya, bahwa ternyata kajian Koh Dandi ini seperti Ustadz Dudi tadi bilang, itu berat-berat gimana gitu. Dan kita ini salah satu pengetahuan kita yang kita dapatkan yang luar biasa hari ini, ya, benar. Dan yang jelas sebelum saya akhiri kegiatan kita, saya akan umumkan untuk donasi, ya, pembangunan dakwah, ya, rumah dakwah kita, mushola dakwah. Ya, rumah dakwah kita. Yang jelas untuk total ikrarnya sebesar 23.900.000 rupiah. Kemudian infak tunainya termasuk di kotak infaknya itu sebesar 11.870.000 rupiah, dan totalnya hari ini adalah 35.770.000 rupiah. Masya Allah, takbir, takbir.
Dan kami ucapkan terima kasih Ustadz Dudi Abu Yahya, terima kasih. Kemudian juga Bunda Roni Reskita Siregar, terima kasih. Terima kasih juga Kodonditan, luar biasa. Insya Allah banyak manfaatnya kita untuk hadir di hari ini. Yang jelas juga sebelum saya mengakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ustadz Dudi Abu Yahya. Kami silakan. Marilah sejenak kita menengadahkan tangan kita, menundukkan wajah kita, merendahkan hati kita untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengabul doa sebelum kita mengakhiri majelis ini. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman sahama fina khaira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami. Teguhkanlah hati kami di atas hidayah-Mu. Berikanlah kami taufik untuk mengamalkan ajaran Islam dengan penuh komitmen dalam hidup hingga akhir hayat kami. Wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Jangan Engkau sesatkan kami setelah Engkau berikan jalan yang kebenaran. Jangan Engkau cabut hidayah yang telah Engkau berikan setelah Engkau sematkan di dalam hati kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang meraup pahala dan berkah Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah saum, kemudian melaksanakan salat malam, membaca Al-Quran, bersedekah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah urusan Yayasan Marhamah Khairul Ummah untuk mendirikan rumah dakwah dan musholah. Jadikanlah kami pejuang-pejuang dakwah yang siap memperjuangkan Islam untuk tersebar cahayanya ke seluruh dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami di atas agamamu, bertauhid dengan agamamu, dan jadikanlah kalimat terakhir ketika kami menghembuskan nafas yang terakhir adalah kalimat La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.